Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada hari ini, kesempatan hari ini di hari Minggu, kita akan melihat beberapa saham yang kira-kira menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham ASI. Saham ASI hari Jumat terakhir ditutup mengalami penurunan 0,34%. Support terdekat dari saham ASI ada di 7.225 sampai 7.100, dan untuk support 2 dari saham ASI di area 7.000 sampai 6.850. Untuk resisten terdekat dari saham ASI ada di 7.700. Saham ASI ini posisinya masih uptrend dan uptrendnya bagus banget. Kalau kita coba tarik sedikit ke belakang, kita akan melihat sebuah pola yang sangat menarik. Kita bisa lihat di sini ada triangle pattern ya teman-teman. Kita akan coba tarik garis dari low yang ada di sini akibat COVID di bulan Maret 2020. Kita akan coba hubungkan dua garis, kurang lebih ada di sini. Jadi kalau kita lihat saham ASI saat ini benar-benar uptrend, dan kalau misalnya kita ukur target kenaikan dari low yang ada di bawah, low yang ada di sini yang waktu tahun 2020 ASI kena pukul, lalu kita tarik sampai area neckline-nya. Area neckline-nya di area 6.850. Lalu kita copy paste. Kita kecilin sedikit harganya. Lalu kita letakkan target kenaikannya di breakout-nya. Maka saham ASI masih bisa naik jauh banget ya teman-teman. Kalau sesuai dengan pattern yang dibuat, saham ASI bisa naik sampai 10.400. Tapi kita jangan berbicara yang terlalu jauh dulu. Kalau kita dekat-dekat area support, saham ASI layak untuk diperhatikan. Lalu kalau dekat-dekat resisten, bisa coba dilihat berhasil breakout atau enggak. Karena agak sulit untuk satu garis lurus naik ke atas, pasti naiknya akan higher high, higher low, higher high, dan higher low terus ya teman-teman. Untuk area support 2 di 7.850 juga bertepatan dengan area neckline. Jadi harusnya support ini menjadi support yang cukup kuat untuk menahan penurunan saham ASI kalau beberapa waktu ke depan saham ASI mengalami penurunan. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham PSGO. Saham PSGO pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup mengalami kenaikan tipis 0,97%. Kalau kita lihat support terdekat dari saham PSGO ada di area 202 sampai 198. Lalu untuk support 2-nya di 192 sampai 190. Kalau kita lihat saham PSGO ini ada potensi untuk membentuk double bottom. Ini adalah bottom yang pertama. Dan yang di sampingnya adalah bottom yang kedua. Yang ada di sini. Dan kalau berhasil breakout dari area neckline di 216, maka pola double bottomnya baru terkonfirmasi. Seandainya breakout, target kenaikannya sampai ke berapa? Kita coba ukur dari low yang ada di bawah di area 172 sampai ke area neckline di 216. Kita copy paste. Kita letakkan di atas, di area breakout-nya. Ya, bisa sampai area 262 ya teman-teman. Kalau semisal saham PSGO ini berhasil breakout-nya.
Selain target kenaikan sampai 262, di area sini juga ada gap penurunan dari saham PSGO di area 256 sampai area 252. Jadi itu bisa menjadi target pertama selain area resisten-resisten yang ada untuk ditutup dulu ya gapnya. Silahkan dilakukan analisa kembali apakah menurut teman-teman saham PSGO menarik untuk diperhatikan. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah RALS. RALS pada beberapa hari perdagangan terakhir sempat mengalami penurunan dan ditutup pada hari Jumat doji. Untuk area support terdekat dari RALS ada di area 635 sampai 625. Sekarang tepat di area support. Untuk support 2 dari saham RALS ada di 615 sampai 605. Kalau kita lihat sebenarnya RALS sudah bagus banget ya polanya. Sempat membentuk cup and handle tapi gagal breakout dan dia bikin double bottom tapi balik lagi. Jadi area resisten di 780 sampai area 800 ini masih menjadi resisten yang kuat ya. Untuk saham RALS bisa berhasil breakout dan melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat resisten terdekat dari saham RALS ada di area 665, area resisten di sini. Lalu kenaikan berikutnya ada di 715 dan semisalnya bisa breakout dari 715, maka saham RALS ini ada potensi double bottom ya teman-teman. Ini bottom yang pertama, lalu ini bottom yang kedua. Kira-kira saya coba tandain aja. Ini bottom yang pertama. Dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Kalau misalnya bisa breakout 715, maka ada potensi uptrend dan harusnya bisa breakout dari area 680 ya teman-teman. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham MAPI. Mitra Adi Perkasa Tbk pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup mengalami kenaikan 4,47%. Untuk area support terdekat dari saham MAPI ada di area 925 sampai 905. Untuk area support 2-nya di area 870 sampai 855. Kalau kita lihat sekilas saham MAPI ini mirip-mirip sama saham ASI ya teman-teman. Kita coba kecilin sedikit. Nah, kita lihat sebenarnya saham MAPI ini mirip-mirip sama saham ASI. Dia membentuk triangle pattern. Kita akan coba hubungkan dua garis yang ada di area low-nya. Ini adalah yang pertama. Teman-teman tahu pasti ini efek dari COVID. Lalu kita coba hubungkan ke sini. Nah, kurang lebih begini. Jadi kalau misalnya saham MAPI bisa breakout dari resisten di 960, harusnya nafasnya masih lumayan panjang untuk bisa naik ke area 1000-an. Kita coba ukur kenaikan saham MAPI seandainya triangle pattern-nya berhasil breakout. Dari low yang ada di bawah, kita ukur sampai area sini neckline-nya. Kita copy paste, lalu kita letakkan di area breakout-nya. Ya, kalau misalnya bisa breakout, nah harganya akan melonjak lumayan. Targetnya di sekitar area 1500. Dan ini positif banget ya teman-teman, kenaikannya. Bisa dari berapa tuh? Dari 900 ke 1500, hampir naik 50% ya. Seandainya bisa breakout, mengkonfirmasi pola triangle pattern. Saham kelima yang akan kita bahas adalah saham Demas. Saham Demas pada perdagangan hari terakhir juga ditutup mengalami kenaikan 4,62%. Saham Demas untuk area support terdekat berada di area 178 sampai 174.
Untuk area support 2-nya kita bisa pakai area low-nya di 168 sampai 163. Kita lihat saham Demas ini udah sideways dari pertengahan April. Dan akhirnya di Juni ini berhasil breakout dengan volume yang lumayan besar ya teman-teman. Sempat ada false juga di bulan Mei dan akhirnya hari ini di perdagangan hari terakhir Jumat kemarin berhasil breakout. Resisten terdekat di area 188. Demas ini juga ada gap di area 218. Ini bisa jadi kesempatan bagi teman-teman yang mencari saham-saham yang ada gap down. Dia turun menyisakan gap di atas. Jadi kalau berhasil ditutup ya lumayan banget ya teman-teman. Silahkan diperhatikan dekat-dekat area support di 178 174, atau kalau mau buy on breakout bisa coba di breakout dari resistennya. Total ada 5 saham yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Ada saham ASI, ada saham PSGO, ada saham RALS, ada saham MAPI, dan yang terakhir saham Demas. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan menjual atau membeli. Semua saham yang saya sebut dan saya analisa bertujuan untuk melakukan analisa dan berbagi kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman sangat berarti. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saham-saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba buatkan videonya pada hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.